Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di part 2. Oke, di part 2 ini insya Allah kita akan membahas kisi-kisi di nomor 10 sampai 14 ya. Oke, masih ada 5 lagi yang belum kita selesaikan. Oke, itu terkait dengan PGSL atau persamaan garis singgung lingkaran ya. Jadi di sini ada 5 poin yang mau kita bahas, langsung aja. Oke, yang pertama poin ke-10 yaitu menentukan kesamaan garis singgung lingkaran yang diketahui pada satu titik singgung pada lingkaran. Oke, jadi kita punya PGSL ya. Pertama kalau kita punya PL-nya itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, kemudian diketahui titik singgungnya adalah A itu X1 Y1, maka kita punya PGSL-nya itu adalah X kali X1 ditambah Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. Jadi seperti ini ya. Kemudian kalau PL-nya itu adalah X minus A kuadrat ditambah Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka kita punya PGL dan A-nya itu adalah X1 Y1, maka kita punya PGSL-nya itu adalah X minus A dikali X1 minus A ditambah Y minus B dikali Y1 minus B sama dengan R kuadrat. Kemudian yang terakhir kalau kita punya PL-nya ternyata adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus BX plus AX plus B plus C sama dengan 0, maka kita punya kalau A-nya adalah X1 Y1, maka kita punya PGSL-nya atau persamaan garis singgung lingkarannya adalah X kali X1 plus Y kali Y1. Oke, kemudian di sini Umi punya plus setengah A ya, plus setengah A kali X plus X1 terus plus setengah B kali Y plus Y1 plus C sama dengan 0 ya. Jadi agak ribet di bagian bawah ya. Atau boleh juga kalau misalkan kalian mau untuk jadikan ke bentuk persamaan kuadratnya, tapi enggak, ini yang paling mudah menurut Umi pakai rumusnya ini. Oke, kemudian contoh soalnya mana nih? Oke, contoh soalnya kita ke nomor 10 ya. Nomor 10 ada 3 soal. Biasa soalnya belum, taruh naikin. Oke, contoh soalnya satu soal aja kita ambil nomor, tadi banyak kok mana ya. Oke, ini ada di nomor 7 halaman 164. Halaman 164 nomor 7. Kita bacain soalnya. Persamaan lingkaran X kuadrat, jadi PL-nya kita punya X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X min 2Y plus 9 sama dengan 0 pada titik min 2,3. Nah, jadi min 2,3 itu sebagai A-nya. Min 2,3 kita punya ada titiknya atau X1 Y1. Nah, kita disuruh mencari persamaan garis singgung dari lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 2Y plus 9 sama dengan 0 dari titik min 2,3. Nah, berada pada titik ini berarti kita pakai yang ketiga ya. Kita pakai yang ketiga. Oke, berarti kita punya ini. Nah, rumusnya 3 ini. Harus hafal ya karena nggak open besok PTS. Maka PGSL-nya kita punya berdasarkan ini itu adalah X dikali X1 berarti dikali 2 ditambah Y dikali 3
ditambah 8, berarti kita punya setengahnya 8 ya di sini. Jadi kita punya 4 dikali dengan X plus min 2, terus itu kita punya dikurangi setengahnya 2, berarti dikurangi 1. Kemudian di sini Y plus Y1 berarti plus 3 ditambah C-nya 9 sama dengan 0. Maka kita punya PGSL-nya adalah min 2X plus 3Y plus 4X min 2 kali 4 berarti 4X min 8. Kemudian min Y min 3 plus 9 sama dengan 0. Maka kita punya di sini min 2x, 4x kita punya 2x, terus 3y min 2y kita punya min 2y, plus 2y, terus Umi punya min 8 tambah 9 tapi 1 ditambah min 3 kita punya min 2 sama dengan 0. Nah ini boleh kita bagi 2 semuanya karena nggak ada di abikian ya, 2x plus 2y min 2 sama dengan 0. Maka kalau kita bagi 2 semuanya kita punya 2 bagi 2x, terus di sini 2 bagi 2y, 2 bagi 2 min 1 sama dengan 0. Jadi kita punya x plus y min 1 sama dengan 0. Oke, seperti itu ya untuk halaman 164. Dan ini kemungkinan kan ada 3 soal, kemungkinan ada bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, dan bentuk yang ketiga. Jadi kalau ada bentuk yang pertama berarti persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 8 misalkan. Maka kita tinggal masukin x-nya berapa, x1-nya berapa, y1-nya berapa, sama dengan 8 gitu. Ya, jadi semudah itu untuk PGSL diketahui titik singgungnya. Poin ke-10 clear ya insyaallah. Ya makanya golongan soalnya masih medium. Oke, next. Kita masuk ke poin ke-11. Clear ya, nomor 10. Nah, sekarang poin ke-11 yaitu menemukan persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradien. Nah, ini. Oke, diketahui gradien itu ada rumusnya cuma satu ya. Pertama kita harus, jadi kalau diketahui gradien di nomor 11 ini, nah di nomor 11 ini diketahui gradien PGSL diketahui gradien, maka pertama kita harus nemuin P-nya, tentukan pusatnya. Pusatnya apakah 0,0 ataukah berpusat A, B. Kemudian kita juga diketahui R-nya, kita harus menentukan R-nya. Kemudian kita tentukan M-nya atau gradien garis singgungnya. Ya, jadi kita punya ini yang harus kita tentukan sebelum mencari PGSL dari sebuah PL. Nah, rumusnya apa? Jadi kalau kita punya sebuah lingkaran kita punya garis singgung, terus yang diketahui itu cuma gradiennya, maka kita punya ada 2 garis singgung yang gradiennya sama. Artinya apa di sini? Artinya Umi akan mendapatkan 2 persamaan garis dari hasil rumus persamaan garis singgung ini. Nah, jadi ada rumusnya. Rumusnya itu kalau P-nya 0,0 kita punya Y. Oke, kita punya, kalau misalkan kalian ingat-ingat ini ya, persamaan garis kita punya kan persamaan garis Y min Y1 kali M kali X min X1 ya. Tapi kalau di sini Umi akan menggunakan, karena pusatnya 0,0 berarti Y minus 0 Y sama dengan M kali X plus minus R dikali akar 1 plus M kuadrat. Sedangkan kalau kita punya pusat A, B, kita punya Y minus B sama dengan M kali X minus A ditambah R akar 1 plus M kuadrat. Jadi ini rumusnya untuk PGSL diketahui gradien. Ini nomor 11 ya. Poin 11. Jadi kita kalau punya PGSL
misal diketahui gradian, berarti kita punya atas bawah seperti ini posisi garis singgungnya. Artinya kita selalu punya dua garis singgung di sini. Oke, contohnya mana, Mi? Contohnya ada di halaman 164. Nah, ini 164 nomor 13. Belajar dulu, kemudian ada di halaman 165 ada di nomor 20, cuma nomor 20 itu lebih ke yang tadi ya, ke poin 9, yaitu mencari gradian yang memenuhi persamaan garis singgung ya, tadi sama kayak nomor 9. Oke. Kemudian ada di nomor 15. Oke, kita punya 13, 14, 15 itu adalah contoh untuk nomor poin 11. Oke. Yang paling susah kita lihat nggak ada sih ya. Oke, nomor 13 aja ya, atau nomor 15 ya. Oke, nomor 15 ya, insya Allah yang paling susah nomor 15. Kita akan cari dari nomor 15. Oke, perhatikan di situ nomor 15 halaman 164. Jadi ada contoh soal nomor 11 itu ada nomor 13, 14, 15. Tadi yang mau kita bahas nomor 15 halaman 164. Di situ kita lihat diketahui PL-nya itu adalah 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 16x plus 8y sama dengan 40. Nah, perhatikan, kemudian kita punya dia gradian PGSL yang mau kita cari itu sejajar dengan garis 6x plus 2y plus 10 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini, karena kita punya sejajar, artinya apa? Gradian garis PGSL dengan gradian garis ini adalah sama. Ya, jadi gradian garisnya sama kalau sejajar. Kalau tegak lurus nih, kalau tegak lurus di sininya, maka kita punya gradian M1 dikali gradian M2 sama dengan negatif 1. Oke, itu dari sini punya berarti gradian yang diketahui pada soal adalah kalau kita punya AX plus BY plus C sama dengan 0, gradiennya apa? Gradiennya adalah min A per B. Maka kami punya min 6 per 2, atau kita punya min 3 di sini. Nah, jadi gradiennya kita dapat min 3, maka kita perlu apa lagi? Kita perlu cari pusat dan jari-jarinya. Udah ketemu gradian, kita perlu pusat dan jari-jarinya. Nah, perhatikan PL-nya sini nggak memenuhi syarat ya, karena di sini ada 2x kuadrat, 2y kuadrat, di sini nggak memenuhi syarat. Ini kita harus bagi dulu dengan 2 supaya memenuhi syarat untuk umumnya, yaitu x kuadrat plus y kuadrat dan seterusnya. Kalau dibagi 2 dulu semuanya, maka kita punya x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 4y sama dengan 20. Kenapa 20? Karena dibagi 2 tadi. Ya, kita punya berarti bentuk umumnya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 4y min 20 sama dengan 0. Nah, baru di sini kita dapat pusatnya. Nah, pusatnya adalah min setengah dikali min 8 dengan min setengah dikali 4. Yaitu kita punya pusatnya adalah 4, min 2. Oke, misalnya ini ganti 4, min 2 pusatnya. Nah, kemudian R-nya kita cari dulu, R-nya dengan cara yang tadi. R-nya berarti kita punya 4 kuadrat plus min 2 kuadrat dikurangi dengan C-nya, yaitu min 20. Kami punya 4 kuadrat 16 ditambah 4, 20 ditambah 20, kita punya 40.
ya. Bentar. 16 ditambah 4, 20 ditambah 20. Ya benar ya, kita punya akar 40. Akar 40 berapa? 42 akar 10 ya. Kok jelek? Oke, enggak apa-apa. 2 akar 10 ya, kita punya 2 akar 10. Maka kita punya apa di sini? Kita pakai P-nya berarti yang A, B ya, karena kita punya pusatnya tadi adalah 4,2. Oke, kita punya rumusnya P-nya adalah 4,2, R-nya adalah 2 akar 10, dan yang terakhir M-nya adalah min 3. Kalau kami punya di sini Y minus min 2 sama dengan M min 3 dikali X minus 4 plus minus, oke itu plus minus juga ya, sorry, plus minus 2 akar 10 dikalikan dengan 1 plus min 3 kuadrat. Kalau kami punya Y plus 2 sama dengan min 3X min 3 kali min 4 plus 12 plus minus 2 akar 10 kali akar 10 ya. Akar 10 kali akar 10 akar 100. Akar 100 itu 10, maka kami punya Y plus 2 sama dengan min 3X plus 12 plus minus 2 kali 10 atau 20 kita punya ya. Maka kami punya di sini, boleh kalian jadiin di sebelah kiri semua, 3X plus Y plus 2. Ini yang pertama ya. Yang pertama kita pakai plus 20 ya, berarti di sini plus 22 ya. Jadi di sini min 22 sama dengan 0. Dan yang kedua kami punya 3X plus Y plus 2 plus 20 dikurangi 12, kita punya plus 8 sama dengan 0. Kami punya 3X plus Y min 20 sama dengan 0, atau kami punya lagi 3X plus Y plus 10 sama dengan 0. Jadi kami punya dua garis ini ya. Nah, terus cari di ABC-an yang mana kita punya nomor 15 itu 3X plus Y min 20. Ada ya? Ya, jawabannya 3X plus Y min, kalau min salah hitung ya, 3X plus Y min 20 sama dengan 0. Oh, 32, afan. Berarti min 30, salah di sini. 12 tambah 20, 32 ya. Salah. Berarti 3X plus Y min 30 sama dengan 0. Yang B ya jawabannya ya. Oke, insyaallah itu. Oke, yang ini punya jawaban. Nah, itu untuk PGL poin nomor PGSL poin 11 yaitu diketahui gradien ya. Kalau gampang, you get the point. Yang pertama, cari pusatnya dulu berapa, kemudian cari jari-jarinya, kemudian cari gradiennya berapa, kemudian masukin ke rumusnya. Selesai. Gampang kan? Oke, next nomor 12. Poin 12, menemukan persamaan garis singgung jika diketahui satu titik di luar lingkaran. Nah, ini juga agak ribet ya, karena di sini kita punya satu titik di luar lingkaran, itu artinya kita punya dua garis juga ya, dua garis. Jadi kita punya nih gambarannya begini, kita punya lingkaran, kita punya satu titik di luar lingkaran, jadi ini artinya X1 Y1 misalkan. Nah, maka kami punya di sini
persamaan garis singgung itu ini, yang melalui dua titik tuh kayak gini. Nih. Jadi dia ini. Jadi kita kemungkinan punya dua. Kenapa punya dua ini? Kita punya ini dengan ini. Ya, jadi ada dua persamaan garis singgung yang melalui titik A. Gitu. Jadi di sini kita juga akan punya dua jawaban lagi. Ini ada dua persamaan garis singgung yang melalui titik A. So, gimana caranya nyari? Berarti apa yang membedakan? Gradiennya ya. Jadi nanti ada something different ketika nyari gradien. Caranya mirip sih. Jadi kita punya persamaan garis lurus itu kan rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ya. Berarti kita punya X1 dan Y1-nya titik A ini nih. Nah, berarti tinggal yang M-nya belum kita bisa carikan. Nah, M-nya itu yang kita pakai dengan persamaan lingkaran. Yang pertama untuk pusat 0,0 dan jari-jari R, maka M-nya kita dapatkan. Panjang nih agak rumusnya. Mungkin tarik nafas dulu. Oke, M-nya itu ada di halaman 129 ya. M-nya itu adalah X1 kali Y1 plus minus R kali akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikurangi R kuadrat kemudian dibagi dengan X1 kuadrat minus R kuadrat. Nah, itu kalau pusatnya 0,0. Ini kalau pusatnya A, B, dan jari-jarinya R, apa yang terjadi? Ya, M-nya agak panjang. Oke, M-nya agak panjang. Kayak mana ya panjang M-nya itu? Jadi ini dia melalui A-nya tadi X1, Y1 lingkaran ya. Nah, kalau di sini kita punya M-nya itu adalah Y1 kali B, Y1 minus B dikali X1 minus A, jadi X kali Y, ini Y kali X boleh, plus minus R, akar, Y1 minus B kuadrat ditambah X1 minus A kuadrat dikurangi R kuadrat dibagi dengan X1 minus A kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi kita mencari titiknya, kemudian mencari pusatnya, kemudian mencari jari-jarinya, kemudian baru diinputkan ke rumus ini. Oke, contoh soalnya nih. Contoh soalnya ada di halaman 165 nomor 22 ya. Bisa 22, kemudian ada nomor 24 juga, kemudian yang ada ya, itu nomor 25 itu yang diketahui gradien, kemudian udah, berarti baru itu 24 atau 25 22 atau 25 sorry. Nah, Umi punya di sini yang mau dibahas nomor 22. Nah, nomor 25 seingat Umi 24 ya. 24 Umi dimasukin. Di nomor 22 kita bahas persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 yang dapat ditarik dari 7,1. Berarti kita punya PL-nya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Dari sini kita punya P-nya adalah 0,0, kemudian dari jarinya adalah 5 ya, akar 25. Kemudian
ditarik dari titik 7,1, berarti A-nya adalah 7,1, A yang di luar tadi, berarti ini X1, ini Y1. Kemudian setelah itu, berapa garis singgungnya? Nah, setelah kita punya dua keterangan ini, maka Umi harus cari M-nya dulu, ya. Gimana cara nyari M? Tadi X1, untuk P-nya 0,0, kita punya X1 kali Y1, 7 kali 1, plus minus, R-nya 5, akar 7 kuadrat, 1 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, dibagi dengan 1 kuadrat, ya. Sorry. 7 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, ya. Karena 7,1 berarti X-nya 7. Artinya 7 plus minus 5 akar 49 tambah 1 dikurangi 25, ya. Dibagi dengan 7 kuadrat 49 dikurangi 25. Kalau Umi punya 49 tambah 1, 50 kurang 25, 25 berarti akar 25 itu 5, berarti Umi punya 7 plus minus 25 dibagi 49 dikurangi 25, kita punya 24. Nah, jadi M-nya itu 2, ya. Yang pertama adalah M, 7 tambah 25 itu adalah 12, 32, ya. 32 per 24, atau kita punya 8 per 6, masih bisa dikecilin lagi, sama-sama bagi 6, kita punya sama-sama kita bagi 8, Umi punya 4 per 3. Nah, kemudian yang ini 7 dikurangi 25, Umi punya 15 kurangi 7 itu 8, berarti 18 per 24, ya. Min 18 per 24, sorry. Min 18 per 24, berarti min sama-sama bagi 6, min 3 per 4. Nah, jadi Min punya 4 per 3 dan min 3 per 4 itu bagiannya. Kemudian untuk cari PGSL-nya berapa? PGSL-nya berapa? Itu berarti kita punya pakai rumus ini. Ya, langkah terakhirnya. Berarti Y min Y1, berarti Y minus 1 sama dengan M. Nah, kita pakai 3 per 4. Min 3 per 4, ya udah 4 per 3 aja. Kita pakai 4 per 3 di sini. 4 per 3 dikali X min X1, X minus 7. Ya. Nah, kemudian kita punya di sini Y sama dengan 4 per 3 X min 4 kali 7, 28 per 3 ditambah 1. Nah, kerjain lah, ya. Kemudian yang kedua, kita punya Y min Y1. Y min 1, sorry. Karena Y1 nya 1, kita punya Y min 1 sama dengan min 3 per 4 kali X min 7. Maka Umi punya Y sama dengan min 3 per 4X plus 21 per 4 ditambah 1, ya. Jadi ini kita punya dua persamaan garis singgung yang melalui titik A di luar lingkaran. Nah, kurang lebih demikian untuk poin nomor 12. Jadi yang harus kita tentukan yang pertama yaitu pusat dan jajar lingkarannya, kemudian nentuin R-nya, kemudian habis itu dimasukkan ke rumus persamaan garis lurus biasa. Oke, gampang, ya, insyaallah. Oke, yang selanjutnya nomor 13, ya, di pasal terakhir 13-14, menemukan persamaan lingkaran jika diketahui pusat lingkaran dan satu titik yang diketahui lingkaran, dan persamaan lingkaran jika diketahui dan juga persamaan garis singgungnya. Oke. Nomor 13 sama 14 mau Umi bahas bareng, ya. Nomor 13 itu kan garis singgung, ya. Jadi kita mau cari PL. Jadi kan kalau tadi kita punya PL, diketahui PL, disuruh nyari PGSL. Sekarang beda. Umi punya PGSL dan pusat. Terus kalian harus nyari PL berapa.
Nah, jadi kan kita punya PGSL itu bentuk volume apa? PGSL itu bentuk volumenya AX plus BY plus C sama dengan 0. Pusatnya kita punya entah pusat 0,0 atau pusat A, B. Tapi apa yang pasti? Yang pasti adalah kita perlu untuk membuat PR, selain diketahui pusat, kita perlu cari jari-jari. Nah, di sini rumus mencari jari-jari itu adalah mutlak dari, misalkan ini Umi punya pusatnya ringkas, jadi X0, Y0, maka Umi punya jari-jari itu adalah A kali X0 plus B kali 0 plus C dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sehingga kita di sini punya contoh soalnya. Contoh soalnya ya. Contoh soalnya adalah nomor halaman 165, nomor 21 ya. Kita punya persamaan lingkaran yang berpusat di 1,4, pusatnya adalah 1,4, berarti ini X0 Y0-nya. Kemudian garis singgungnya adalah 3X min 4Y, min 2 sama dengan 0. Nah, berarti kita punya di sini, sekarang kita cari R-nya, berarti R-nya adalah 3 dikali 1 dikurangi 4 dikali 4 ya, ini X0 ini 0, ini A, B, C dikurangi min 2 dibagi dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dah, maka Umi punya min 4 kuadrat ini. Kalau Umi punya di sini mutlak 3 dikurangi 12 ditambah 4 dibagi dengan akar 9 tambah 4, berarti 4, berarti positif ya. 16 kita punya mutlak 3 kurangi 12 itu berapa ya? Kita punya 3 kurangi 12 itu minus 9, minus 9 tambah 4 min 5, kemudian akar 25 itu 5, berarti kita punya R-nya 1, sehingga kita punya hasilnya itu adalah pusatnya adalah 1,4 dan R-nya 1, berarti persamaan lingkarannya X minus 1 kuadrat ditambah Y minus 4 kuadrat sama dengan 1 kuadrat atau sama dengan 1. Ya, di sini ini jawabannya. Persamaan lingkarannya. Gampang ya, insyaallah. Tinggal kalau kalian mau cari hasil akhirnya tinggal dijabarin X min 1 kuadrat berapa, ini 4 kuadrat berapa. Gampang insyaallah. Oke, last part nomor 14. Nomor 14 itu contohnya ada di poin nomor 13 clear ya. Nomor 13. Nomor 14 itu contohnya ada di halaman berapa ya? Menyinggung di satu titik. Kalian melihatnya di seratus enam puluh di 164 ya, 164 nomor 8 boleh. Kemudian ada di halaman 165 nomor 24 boleh. Enggak, ya benar, benar. 165 nomor 24, 165 24, kemudian di halaman 166 ada nggak ya?
Nah, 166 nomor 5 juga sama. Kemudian 166, udah, nomor 5 aja kayaknya. Ya, oke. Jadi kita punya tadi ada 164 nomor 8 dan seterusnya ya. Nah, perhatikan di sini untuk 164 8 karena kita punya nomor 14 poin. Contohnya di halaman 164 nomor 8. Jadi di sini kita akan punya persamaan lingkarannya di ABC-an ya. Jadi kita punya 3 titik yang di dalam lingkaran, yaitu titik A, titik B, titik C, persamaan lingkaran A, B, C, D, E. Nah, kita mau cari yang tepat. Caranya gimana? Caranya itu dengan kita punya A-nya itu berapa? Min 1,2. B-nya itu adalah 7,2. Kemudian C-nya adalah 8,5. Nah, caranya itu kita lihat persamaan lingkaran A. Kita cek. Kan kita punya persamaan lingkaran A itu X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 4Y min 5 sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ini. Substitusikan yang titik A ini ke sini. Maka punya min 1 kuadrat, X-nya ganti min 1, Y-nya ganti min 2. Y-nya ganti 2. Min 8 kali min 1 dikurangi 4 kali 2 min 5 sama dengan berapa? Jadi jangan sama dengan 0. Jadi sama dengan berapa dulu? 1 ditambah 4, 5 dikurangi 8 min 3, min 3 dikurangi berapa nih? 4 kali 2. 1 ditambah 4 ditambah 8 dikurang 8 dikurangi 5. Berarti kita punya 1 tambah 4 5 kurangi 5 0, 8 kurangi 8 0. Berarti kita sama dengan 0. Berarti titik A memenuhi. Kemudian dicek titik B. Titik B berarti kita punya X-nya diganti 7, Y-nya diganti min 2. Berarti kita punya 7 kuadrat ditambah min 2 kuadrat dikurangi 8 kali 7 min 4 kali min 2 dikurangi 5 sama dengan berapa? Sama persis kayak tadi, ngerjainnya 49 plus 4 min 56 plus 16 min 5. Nah, cari nih. Kita punya 49 dikurangi 5 ini min 56 tambah 16 kita punya 40. 40 kita punya minus 40 jadi 9 dikurangi 56 8 ya, bukan 16, sorry. 4 kali ini 8. Ya, berarti kita punya seperti ini kita punya 49 tambah 4 dikurangi 5 kita punya 48 tambah 8 56 kurangi 56 0 ya, jadi kita punya sama dengan 0. Berarti ini memenuhi juga. Kemudian yang C apakah memenuhi juga? Kalau cek yang C memenuhi, maka yang benar adalah jawaban yang A. Seperti itu ya. Ya. Nah, itu untuk nomor ini 13 dan 14. Oke, jadi diketahui titik-titik yang ada pada lingkaran, yang ini diketahui dia menyinggung garis apa ya. Insyaallah gampang. Oke, it is all. Ini untuk part 2. Insyaallah untuk pembahasan kisi-kisi udah Umi bahas semua ya. Jadi silahkan ditonton berulang untuk sambil dikerjain soalnya dari halaman 163 sampai 166. Insyaallah Umi ambil soal-soal PTS-nya tidak jauh-jauh dari yang ada di buku dan juga yang Umi bahas ya. Selama ini dari awal kita masuk ke lingkaran akhir sampai UHAR kemarin, insyaallah itu aja yang kita bahas ya.
Jadi itu enough for this meeting, this discussion. Semoga pembahasan kisi-kisi ini bisa membantu. Jazakumullah khairan for your attention. Afwan and apologies because Umi kan Zoom dengan kalian. Umi cukupkan. Let's close our meeting by saying alhamdulillah and berarti majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you in PTS insyaallah. Umi close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.